Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece is back. Ya, akhirnya setelah satu pekan kita menunggu kelanjutan chapter 1110, kali ini Redon telah mengkonfirmasi secara resmi bahwa chapter 1111 akan segera rilis resmi dengan beredarnya spoiler chapter 1111. Nah, menurut Redon, chapter 1111 kali ini benar-benar akan memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece dengan bangkitnya robot kuno yang ada di Pulau Egghead. Jelas bangkitnya robot kuno tersebut menjadi sebuah nafas segar bagi kelompok bajak laut topi jerami yang sebelumnya harus dihadapkan dengan kelima Gorosei sekaligus. Lalu sampai di sini apa yang akan direncanakan oleh robot kuno untuk menghadapi para Gorosei? Dan siapa sebenarnya identitas dari robot kuno ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1111. One Piece chapter 1111 kali ini belum diketahui pasti judul pada chapter ini. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan sebuah cover story yang masih melanjutkan kisah petualangan Yamato di negeri Wano. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di chapter sebelumnya, di mana kali ini salah satu Gorosei mencoba memaksa dirinya untuk menuju ke Labo Fest. Ya, meskipun belum dikonfirmasi secara resmi siapa Gorosei yang dimaksud, namun besar kemungkinan dia adalah Marcus Mars. Yap, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya ya bosku. Marcus Mars menggunakan wujud Itsumade-nya untuk mencoba menghancurkan kubah pelindung Frontener Dome. Jelas jika Marcus Mars memiliki kekuatan regenerasi seperti halnya Gorosei Saturnus, maka kubah pelindung Frontener Dome cepat atau lambat benar-benar akan segera hancur. Mengingat kerusakan yang diberikan oleh serangan Marcus Mars cukuplah besar. Nah, tentu saja ini juga akan sangat menarik ya bosku, jika nantinya Sanji akan menjadi lawan dari Marcus Mars. Karena seperti yang kita tahu, saat ini Sanji dan Dr. Vegapunk mencoba kembali ke Labo Fest. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan Zoro setelah berhasil mengalahkan Rob Lucci. Nah, rupanya kita diperlihatkan Rob Lucci masih sadar, meskipun sebelumnya Zoro telah memberikan serangan yang cukup fatal kepada Rob Lucci. Besar kemungkinan ini karena kekuatan buah iblis Rob Lucci yang telah berada di titik awakening, sehingga Rob Lucci tidak mati meskipun terkena serangan yang mematikan dari Zoro. Namun yang jelas kali ini Rob Lucci tidak bisa melanjutkan lagi pertarungannya melawan Zoro, sehingga besar kemungkinan ini adalah momen yang tepat bagi Oda Sensei untuk mempertemukan Zoro dengan Gorosei Ethan Baron. Setelah itu, Shin pun kemudian memperlihatkan kembali pertarungan Luffy versus para Gorosei. Nah, di momen ini, Dory dan juga Brogy bertanya kepada Luffy tentang nikah, tetapi Luffy masih belum mengerti apa yang mereka bicarakan. Ya, meskipun sudah membangkitkan mode nikahnya, Luffy masih belum sadar siapa sebenarnya nikah, karena Luffy sendiri menganggap bahwa wujud nikahnya tersebut hanyalah kekuatan Gear 5. Itu sebabnya hal ini jugalah yang membuat Luffy belum menyadari jika buah iblis yang dia makan bukanlah buah iblis Gomu Gomu no Mi. Sehingga inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Luffy tidak menyadari bahwa kekuatannya yang sebenarnya adalah imajinasi. Nah, melihat percakapan antara Luffy dengan para raksasa, Gorosei Warkuri yang melihat ada sebuah kesempatan, tanpa basa-basi lagi, langsung menyerang mereka menggunakan kekuatan Hosoku Haki yang sangat dahsyat. Bahkan, gelombang pancaran Hosoku Haki tersebut sampai membuat Luffy kebingungan dengan ekspresi wajah yang sangat lucu. Sementara itu, Dory dan Brogy juga diperlihatkan memblokir serangan Hosoku Haki dari Gorosei Warkuri. Nah, satu hal yang dapat kita simpulkan di sini adalah kekuatan Hosoku Haki tidak akan berefek pada musuh yang juga memiliki kekuatan Hosoku Haki yang kuat. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan kenapa Luffy tidak berhasil diintimidasi oleh kekuatan Hosoku Haki milik Warkuri. Melihat serangan tersebut tidak mempan, Gorosei Warkuri yang menggunakan wujud babi ngepetnya dan langsung menyerang secara fisik ke arah mereka bertiga dengan cara menyeruduk.
Tetapi lagi-lagi serangan tersebut berhasil ditahan oleh Dory dan Brogy. Melihat ada sebuah kesempatan, kali ini giliran Luffy yang melakukan serangan balik kepada Warikuri. Ya, di momen ini Luffy menggunakan kekuatan imajinasinya untuk menciptakan sebuah tongkat baseball yang sangat besar. Alhasil, Gorosei Warikuri yang ditahan oleh para raksasa pun tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga Luffy langsung memukul Warikuri dengan menggunakan tongkat baseballnya hingga membuatnya terhempas sangat jauh. Bahkan kita bisa melihat sebuah efek home run yang diciptakan oleh Luffy layaknya sebuah permainan baseball. Kemudian setelah itu Shin pun berganti dan memperlihatkan beberapa anggota bajak laut topi jerami yang telah berlari menuju ke kapal Tosen Sunny. Ya, di momen ini mereka telah bersiap-siap untuk melarikan diri. Sementara itu, kita juga diperlihatkan Franky, Bonnie, dan Kuma yang berlari ke arah kapal bajak laut raksasa untuk melarikan diri. Nah, di momen ini, para angkatan laut dan Vice Admiral kemudian mencoba menghadang pelarian mereka. Dan tepat di momen ini juga, kita pun diperlihatkan keadaan Admiral Kizaru. Ya, rupanya Kizaru sudah tidak bisa lagi melanjutkan pertarungannya akibat luka yang cukup parah. Ditambah lagi, Kizaru benar-benar sudah kelelahan. Jelas hal ini pun membuat para angkatan laut mencoba menghiburnya. Mereka meminta Kizaru untuk beristirahat saja. Mereka juga mengatakan bahwa para Vice Admiral akan mengurus para raksasa dan kelompok bajak laut topi jerami. Setelah itu, di akhir chapter sesuatu hal tak terduga pun diperlihatkan. Ya, akhirnya Oda Sensei memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece dengan bangkitnya robot kuno. Setelah penantian yang cukup panjang, robot kuno yang berhubungan dengan abad kekosongan ini diperlihatkan bangkit sepenuhnya. Bahkan kita pun diperlihatkan ucapan pertama dari robot kuno tersebut yang menjadi penutup untuk chapter 1111, di mana robot kuno tersebut mengatakan, "Maafkan aku, Joy Boy." Wah, chapter yang benar-benar sangat gila ya bosku. Selain diperlihatkannya kembali pertarungan Luffy versus Gorosei, bangkitnya robot kuno pun menjadi sebuah kejutan sekaligus pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Kenapa robot kuno tersebut meminta maaf dan menganggap Luffy sebagai Joy Boy? Apakah robot kuno tersebut juga ada hubungannya dengan Junisa? Karena apabila kita analisa lagi, Junisa juga telah dikonfirmasi memiliki kesalahan dan menganggap Luffy sebagai Joy Boy. Artinya apakah mungkin robot kuno tersebut juga memiliki sebuah kesalahan layaknya Junisa? Next akan kita bahas ini setelah chapternya rilis ya bosku. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1111. Jadi, bagaimana menurut nakama semua tentang chapter kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.